Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan aku Fresila Aulia dari kelas 1A Sarjana Terapan Keperawatan dengan NIM P27904124024. Tujuan aku membuat video ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah praktikum ilmu biomedik dasar dengan dosen Bapak Osep Yosir Al-Munsiri, Eskep Nurse MKep. Di sini aku akan menjelaskan tentang pembagian sel. Yang pertama ada inti sel. Ini ya gambar inti sel seperti buah stroberi. Lalu inti sel adalah organel terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pusat komando untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Inti sel memiliki beberapa fungsi, diantaranya menyimpan materi genetik berupa DNA, mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel, mengontrol pembelahan sel, mengarahkan sintesis protein struktural dan bahan kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel. Lalu ada ribosom. Ini ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi untuk sintesis protein. Ribosom tersusun dari protein dan RNA ribosom atau ARNR. Lalu ada Golgi apparatus. Ini yang seperti kacang adalah Golgi apparatus. Aparatus Golgi atau badan Golgi adalah organel sel yang berfungsi untuk memproses, mengemas, dan mengangkut protein dan lipid. Organel ini juga terlibat dalam ekskresi sel dan metabolisme glikoprotein. Lalu ada membran plasma. Ini membran plasma yang kuning-kuning di area luarnya. Nah, membran plasma adalah lapisan tipis yang menyelubungi seluruh permukaan luar sel. Nih, yang bagian sini nih. Nah, itu adalah membran plasma. Nah, membran plasma juga disebut membran sel atau plasma lemma. Membran plasma memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar, mengatur pengangkutan bahan yang masuk dan keluar sel, menjaga kestabilan lingkungan internal sel, mendeteksi sinyal eksternal, memfasilitasi infeksi seluler. Lalu ada mitokondria. Ini gambar mitokondria yang kecil ini. Nah, ini mitokondria. Mitokondria ini merupakan bagian integral dari fungsi seluler normal karena mereka bertanggung jawab untuk produksi energi pada ukrotaria, termasuk sintesis fosfolipid dan homeostasis kalsium, aktivasi apoptosis dan kematian sel. Lalu di sini ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini adalah bisa disebut dengan kerangka sel ya. Yang pertama ada mikrotubulus. Mikrotubulus digunakan dalam banyak fungsi seluler yang penting. Salah satu fungsi tersebut adalah membantu memisahkan kromatid saudara selama pembelahan sel. Fungsi lainnya adalah transportasi intraseluler. Lalu ada intermediate filamen. Intermediate filamen atau IF memiliki beberapa fungsi, yaitu menjaga homeostasis sel. Filamen intermediate dapat menangani stres dalam berbagai bentuk seperti tegangan tarik dan tekukan. Dengan demikian, sel dapat merespon stres dengan cara menghasilkan filamen intermediate baru, menata ulang filamen menjadi bundel, atau menghasilkan badan inklusif. Menjaga integritas sel, filamen intermediate berfungsi sebagai elemen struktural yang membantu sel mempertahankan bentuk dan integritasnya. Lalu ada mikrofilamen. Nah, mikrofilamen adalah molekul tipis 7 nm. Nah, ini mikrofilamen yang terutama terdiri dari subunit protein aktin yang berpolimerasi membentuk filamen aktin memanjang atau F-aktin. Lalu di sini ada flagel, lisosom, sentriol, peroksisom. Ini tidak di sebagian besar sel tumbuhan ya. Yang pertama ada flagel. Flagel ini adalah alat gerak yang berbentuk cambuk. Nah, ini dia. Nah, seperti cambuk ya. Ini berfungsi untuk membantu pergerakan sel melewati cairan. Nah, sehingga dia ini bisa untuk melewati cairan karena bentuknya seperti ini ya, seperti buntut. Flagel adalah alat gerak yang berbentuk cambuk dan dimiliki oleh beberapa organisme bersel satu seperti bakteri dan alga. Lalu ada lisosom. Lisosom yang berbentuk bulat warna ungu ini itu terbungkus oleh membran yang mempertahankan lingkungan asam di bagian dalamnya. Lalu ada sentriol. Sentriol adalah organel sel yang berbentuk tabung dan berperan dalam pembelahan sel. Yang berbentuk tabung ini ya, seperti ini. Nah,
pembentukan silia dan flagella sentral biasanya ditemukan pada sel eukariota tingkat tinggi seperti sel hewan. Lalu ada peroksisom. Peroksisom adalah organel sel yang mengandung enzim dan terlibat dalam berbagai reaksi metabolisme. Peroksisom memiliki berbagai fungsi, diantaranya oksidasi asam lemak yang merupakan sumber utama energi metabolisme. Lalu ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar atau RER memiliki ribosom, yaitu organel kecil dan bulat yang berfungsi untuk membuat protein. RER terletak di dekat sitoplasma sel eukariotik. RER menghasilkan protein melalui mekanisme transkripsi dan translasi. Lalu ada retikulum endoplasma halus atau SER, tidak dibatasi oleh ribosom. SER cenderung terletak di dekat membran sel. Nah, ini dia, dekat membran sel. SER berfungsi untuk menghasilkan karbohidrat dan lemak. Nah, kalau tadi retikulum endoplasma itu menghasilkan protein, kalau endoplasma halus itu menghasilkan karbohidrat dan lemak.